Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة jamaah hadirin dan hadirat yang semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin jamaah sekalian, azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke berapa Bang Andi? 51. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan pada dosa besar yang ke-51, yaitu menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sama-sama kita fahami terlebih dahulu pembahasan kita kali ini agar supaya kita lebih memahami. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan wali Allah ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak ada kekhawatiran, ketakutan
dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi ini harus kita betul-betul pahami. Maka seluruh orang mukmin secara umum ya. Seluruh orang mukmin secara umum mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai wali Allah. Nah, wali secara bahasa itu berasal dari kata-kata al-waliyu yang berarti dekat. Jadi orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Jadi ini ada dua makna yang harus kita pahami, bahwa wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga wali adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Wali, karena wali ini secara bahasa mengikuti wazan fa'ilun. Waliyun mengikuti wazan fa'ilun, fa'il. Yang artinya bisa berarti dua makna. Makna yang pertama berarti fa'ilun. Dia yang dekat dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua fa'ilun, bermakna maf'ulun. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan dirinya. Dan kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Jadi dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah tadi kita sudah jelaskan bahwa wali adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Semakin dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menunaikan ketaatan, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti Al-Imam Az-Zahabi pun mendatangkan hadis qudsi. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebut sebagai hadis wali. Ada hadisnya, Pak. Yang dimana dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orang yang memusuhi atau menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan dengan orang tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang dengan orang yang menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah. Lalu kemudian dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan ibadah yang fardu, yaitu ibadah yang wajib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan ibadah yang aku wajibkan atau sesuatu yang aku wajibkan. Yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Ini pertama ini. Jadi wali Allah itu ya wajib dia kerjakan, yang haram apa? Dia tinggalkan. Ini pertama ini. Ya setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi Anda jangan pernah percaya kalau ada wali enggak salat fardu itu pasti bukan wali Allah itu. Karena bahkan hadisnya sampai hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang ini yang lebih kuat definisinya, lafaz maknanya datang dari Allah. Berbeda dengan Al-Qur'an, perbedaannya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an sama lafaz dan maknanya dari Allah, bedanya kalau Al-Qur'an lafaznya mengandung mukjizat. I'jaz yang artinya melemahkan orang
tidak bisa mendatangkan yang semisal seperti Al-Quran. Kecuali pasti terdeteksi bahwa itu bukan Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi ada yang palsu juga ada. Yang maudhu, yang palsu ada. Tapi kalau Al-Quran, lafadznya diganti atau ada orang bikin ayat semisal Al-Quran langsung terdeteksi. Tapi kalau hadis qudsi yang palsu, tidak bisa deteksi kecuali ahlul hadis. Kecuali para ulama ahli hadis. Oleh karena itulah mengapa Al-Quran disebut lafadznya saja sudah mengandung mukjizat sebab membacanya pun sudah ibadah walaupun tidak tahu artinya. Hadis qudsi Anda baca tapi tidak tahu maknanya, enggak jadi ibadah. Tidak menjadi ibadah. Dah, hadis tentang wali itu sampai bentuknya hadis qudsi. Itu berarti maknanya bahwa ketentuan wali atau bukan wali langsung Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan. Ya di dalam Al-Qur'an tadi di surat Yunus ya. Ayat ke-26 dan 27 tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kriteria wali dalam Al-Qur'an. Yaitu mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat ke-26 dan ke-27. Lalu di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa itu wali. Yang pertama, dia ibadah fardu dia kerjakan. Wajib dia kerjakan. Yang kedua, ibadah sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau yang ibadah fardu wajib sudah harus. Makanya sebagian para ulama katakan ada wali yang umum. Wali Allah yang umum siapa? Mereka orang mukmin, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini umum. Wali Allah yang khas, yang khusus adalah dia meningkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengerjakan ibadah yang sunnah. Yang tambahan, yang tidak wajib dan meninggalkan yang makruh. Meninggalkan yang makruh. Semakin dia memperbanyak ibadah sunnahnya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia meninggalkan yang makruh karena Allah, maka semakin dekat juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, semakin tinggi kedudukan kewaliannya. Dengan bahasa lain, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah percaya ada wali yang enggak sholat fardu, jangan pernah percaya. Itu pasti bukan wali. Jangan pernah ada percaya wali itu dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Jangan pernah percaya, itu bukan wali. Seperti yang ramai beredar. Kita sedang bicara wali dalam konsep yang dijelaskan langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan wali menurut konsep manusia. Apalagi konsep yang tidak tahu dari mana sumbernya. Iya. Dan pimpinannya para wali adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para nabi, para rasul jelas mereka ya di atasnya para wali tentunya. Makanya bagi Rasulullah SAW ibadah sunnah itu jadi wajib. Karena kedudukan beliau di atasnya para wali. Beliau SAW tidak pernah tinggal salat malamnya. Kalau tertinggal pun beliau mengqadha'nya di waktu duha. Itu karena kedudukan beliau di atas para wali. Ibadah-ibadah yang sunnah bagi umatnya menjadi fardu bagi Rasulullah SAW. Dan para sahabat, mereka lah pimpinan para wali. Tapi coba di antara kita, berapa banyak di antara kita kalau dengar kisahnya para sahabat, kita sering nggak dengar yang aneh-aneh berlebihan, Pak. Nggak pernah, jarang-jarang kita dengar sahabat tuh aneh-aneh berlebihan, enggak. Tapi giliran wali-wali yang di belakang, di bawah yang pastinya jauh dibandingkan para sahabat, kita sering dengar yang aneh-aneh. Bahkan yang lebih menyebar adalah cerita yang aneh-aneh.
Ini gara-gara apa? Gara-gara film ini, Pak. Gara-gara film. Coba tentang film tentang Wali Songo coba. Ceritanya kan yang aneh-aneh aja isinya. Yang nunjuk buah jadi emas, yang pasir jadi beras. Iya. Lalu kemudian macam-macam lah yang nungguin tongkat berhari-hari sampai berlumut enggak salat. Itu, Pak. Itu coba pertanyaannya sederhana. Itu cerita itu, alur cerita itu dari mana sumbernya? Penulis skenarionya itu, bikin film itu dari mana sumbernya? Ada nggak buku yang jadi pegangan untuk menulis naskah film itu yang selama ini beredar? Dari kecil saya dipertontonkan yang kayak begitu. Yang akhirnya tertanam dalam benak kita, wali itu ya kayak gitu tuh, yang aneh-aneh gitu. Nggak sholat, nggak apa-apa. Sunan Kalijaga aja nggak sholat. Yang kita permasalahkan bukan soal masalah Wali Songo yang nyebarin dakwah agamanya. Bukan, film itu. Kenapa dia tayangkan yang kayak begitu? Dari mana sumbernya? Kita tahu misalnya kayak film beberapa waktu lalu atau Ramadan yang lalu, film Umar ya. Film Umar banyak beredar. Itu Qatar, Pak, yang bikin Qatar. Bukan Saudi. Itu diantara para orang-orang yang merumuskan naskah itu para doktor ahli sirah. Isinya itu pakar-pakar ahli sirah ngerumusin itu. Itu saja masih dikritisi oleh para ulama yang lain. Karena diantaranya yang jadi lakon Umarnya ini ternyata seorang artis yang ya bukan orang yang taat beragama. Iya, orang Suriah kalau saya tidak salah ingat. Tapi tidak taat beragama. Itu dikritisi. Masa dia mewakili figurnya Umar? Dan seterusnya. Itu saja masih dikritisi padahal isinya para pakar. Para ahli di bidang sirah nabawiyah atau dalam ilmu sirah. Lah ini ada film tentang wali ditayangkan, kita tonton bertahun-tahun, kita yakini, kita percayai, sampai ceritanya masuk ke bumi, terus kemudian robos. Ya Allah, ya Rabb. Sunan Kalijaga kejar-kejaran sama Siti Jenar. Siapa coba penulis naskahnya, siapa yang bertanggung jawab ini? Ahli di bidang sejarah atau enggak? Yang telah meneliti tentang kisahnya Wali Songo atau enggak ini orang? La ilaha illallah. Akhirnya tertanam di benak kita wali itu yang aneh-aneh begitu. Kalau yang biasa sholat jamaah rajin itu malah enggak wali itu mah. Wali itu yang jumatannya di Mekah katanya itu. Allahu Akbar. Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah itu dibandingkan Indonesia ke Mekah jelas lebih dekat Madinah ke Mekah. Kalau Rasulullah SAW mohon kepada Allah Rabbul Alamin dalam waktu singkat sampai ke Mekah bisa. Dan tidak ada perbedaan waktu antara Mekah dan Madinah. Nggak ada perbedaan waktu. Madinah Jumatan ya Mekah Jumatan. Madinah Zuhur ya Mekah Zuhur. Kok bisa ini ada orang Indonesia Jumatan di Mekah. Waktu orang sholat Jumat dia tidak sholat Jumat di kamar. Ketika ditanya, loh kok nggak sholat Jumat, Jumatannya di Mekah? Kok bisa Jumatan di Mekah? Ya, di Mekah masih dipel itu, Pak. Benar nggak? Di sini sholat Jumat jam 12, di Mekah masih dipel, masih dibersihin sama marbot, sama petugas itu. Masih jam 8, betul, masih pagi. Allah musta'an. La ilaha illallah. Nah ini menjadi hal yang penting harus kita pahami. Terus kemudian juga ada orang bilang katanya, itu kenapa wali tidak ibadah fardu karena majdzub. Yang lagi ramai ini di medsos nih bicara tentang wali majdzub. Saya ingin jelaskan sedikit konsep majdzub itu. Dan itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Majdzub itu secara bahasa berarti ketarik. Ketarik. Jadi begini konsepnya. Yang namanya menurut yang meyakini hal ini ada konsepnya bahwa orang itu, manusia itu punya sifat ketuhanan, punya sifat kemanusiawian. Sifat manusiawinya dominan, sifat ketuhanan yang tidak dominan itu manusia. Jelas saya katakan ini konsep ini nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat ketuhanan itu yang dominan. Ada sisi kemanusiawian tapi tidak dominan.
Anda bisa bayangkan kerancuannya ini. Ya baik. Ketika sifat kemanusiawiannya manusia yang dominan, ketarik dengan sifat ketuhanannya Allah yang dominan, ketarik, ini namanya konsep ketarik tapi yang naik. Taroki, naik. Manusianya yang naik, ketarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sadar, maka dia tidaklah melihat sesuatu kecuali hanya Allah saja. Sehingga tidak ada sesuatu yang ada kecuali hanya Allah saja. Maka dia berkata, terkadang dia berkata, saya ini adalah Allah. Terkadang dia berkata, tidak ada di dalam jubah ini melainkan hanya Allah. Dan seterusnya. Karena menurut dia ketika dalam keadaan itu, ini alam ini fana, semuanya hilang sirna, termasuk bahkan dirinya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurut dia ketika saat dalam keadaan seperti itu. Nah, itu kemudian yang diistilahkan dengan istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud, yang dalam bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti, di mana semua ini enggak ada, yang ada hanya Allah, sehingga penyatuan dengan Allah itu dia naik, lalu kemudian semua seakan-akan hilang, yang ada hanya Allah semata. Gitu. Ini nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, Rasulullah SAW nggak pernah begitu. Jelas manusia diciptakan oleh Allah dengan seluruh sifat-sifatnya. Jadi nggak mungkin manusia punya sifat ketuhanan. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin nggak mungkin punya sifat kemanusiawian. Tidak mungkin. Nggak mungkin itu. Yang kedua, konsep turun. Konsep turun. Kalau tadi naik, ini turun. Yaitu sifat kemanusiawiannya Allah yang nggak dominan, itu tertarik dengan sifat ketuhanan manusia yang juga tidak dominan. Ini hulul, menitis. Jadi Allah menitis pada hambanya. Menyatu juga, tapi konsepnya menitis. Kalau yang tadi naik, manusia yang ketarik. Lalu yang ini Allah yang menitis, hulul. Ini semuanya berangkat dari khurafat mitologi Yunani, Pak. Kok bisa? Yaitu mitologi Yunani tentang Hercules. Manusia setengah dewa, setengahnya lagi manusia, setengahnya lagi dewa. Jadi dia ada sifat ketuhanan, ada juga sifat kemanusiawian. Dan mitologi Yunani ini masuk ke dalam agama Nasara. Maka Isa disebut anaknya Allah. Ada sifat ketuhanan, ada sifat kemanusiawian. Ini juga masuk ke dalam Yahudi. Jadi mitos ini lalu kemudian menjadi satu keyakinan juga dalam Yahudi ketika mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ini juga masuk ke dalam Islam, sehingga konsep yang tadi saya jelaskan itu tadi masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Maka oleh karena itulah tasawuf itu secara garis besar ada dua macam. Ada tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, ya ini contohnya tasawuf filsafat. Karena konsepnya diambilkan dari filsafat hakikatnya, mitologi Yunani dan seterusnya itu. Tokoh-tokohnya seperti Ibnu Arabi, lalu kemudian Al-Hallaj, atau kemudian misalnya kalau kayak di Indonesia yang dikenal seperti Siti Jenar, kemudian ada lagi At-Tabrizi, dan seterusnya. Ini. Yang kedua adalah tasawuf amali, atau bisa disebut juga dengan tasawuf akhlaki, atau disilakan dengan istilah lain tasawuf sunni. Yang ini artinya yang kedua ini mereka dari sisi dari sisi pengamalan saja, ingin mengamalkan hidup sederhana dan seterusnya, jauh dari lebih mendekatkan diri kepada akhirat dan menjauhi diri dari kehidupan dunia yang membuat mereka semakin jauh dari akhirat. Cuma terjadi juga sikap berlebihan di dalam yang kedua ini, dalam kelompok yang kedua ini. Terjadi sikap berlebihan sehingga melampaui apa yang telah diberikan batasnya oleh Rasulullah SAW. Dan potensi berlebihan ini sudah ada di masa para sahabat dan Rasul telah larang. Ingat hadis 3 orang yang
datang kepada sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah dijelaskan bahwa ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut mereka biasa-biasa saja, akhirnya salah satu di antara mereka berkata, saya nggak akan tidur sepanjang malam, saya akan sholat terus sepanjang malam. Orang yang kedua berkata, saya akan puasa terus tiap hari, tidak ada satu hari pun tidak berpuasa. Orang yang ketiga berkata, saya tidak akan menikah. Jadi potensi berlebihan orang saleh dalam pengamalan berlebihan sudah ada di masa Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW melarang mereka. Enggak. Ya. Qum fasalli. Malam salat tapi tidur juga sebelumnya. Shom wa aftir. Puasa tapi ada juga hari yang Anda berbuka tidak berpuasa. Wa ana atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah. Tak boleh Anda tidak menikah. Iya. Berbeda kalau dia memang ternyata Allah takdirkan nggak menikah-menikah. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau dia niatkan tidak menikah karena supaya bisa fokus ibadah, itu tidak boleh. Jadi artinya potensi berlebihan dalam tasawuf amali, pengamalan pun ada potensi itu. Nah, itu yang kemudian terjadi dalam pengamalan berlebihan melampaui batas. Nah, para tokoh tasawuf yang amali ini pun mencela tokoh-tokoh sufi yang falsafi, yang filsafat. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang pada tasawuf amali ini mengkafirkan sufi yang falsafi. Makanya Al-Hallaj dipenggal, Pak. Jauh sebelum saya Siti Jenar, Al-Hallaj dipenggal. Ini sufi yang amali juga bertentangan dengan sufi yang falsafi. Fa'ala kulli hal, ringkasnya, ceritanya, bahwa sikap berlebihan itu semuanya ada potensi. Termasuk dari kita sudah sebutkan hadisnya. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Lah kalau konsep ini kemudian dianut tadi, orang lagi ketarik dengan Allah, lalu kemudian dia nggak sholat, lalu dia nggak pakai pakaian, cuman pakai sarung, keliling kampung, orang sholat dia nggak sholat, lalu dia dibilang wali, habis sudah, nggak ada wali lagi kecuali orang gila. Sampai ada tulisan para ulama di belakang menulis judulnya Auliyaullah laisu bil majanin. Wali-wali Allah bukan orang gila, bukan. Bukan. Maka tadi kita katakan kriterianya jelas di dalam Al-Qur'an, jelas disebutkan. Dalam hadis kursi jelas disebutkan kriterianya. Iya, ini perlu kita pahami. Perlu kita mengerti. Jadi tidak ada yang namanya konsep menyatu dengan Allah, ittihad itu tidak ada. Baik konsepnya naik, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, atau yang turun tidak ada. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, ya fisiknya, ya sifat-sifatnya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah ada kesamaan sifat antara Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Enggak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayat ini menegaskan pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Walaupun secara bahasa sama-sama disebut penglihatan dan pendengaran. Tetapi tidak sama. Laisa kamitsli syai'. Ini penting kita pahami. Karena sudah kecampur nih orang kalau disebut wali langsung teringat. Nggak akan bisa menyatu, Pak. Karena tadi dalam tasawuf falsafi puncak ketinggian kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin menyatu dengan Allah. Dalam konsep tasawuf falsafi puncak kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin adalah menyatu dengan Allah Rabbul Alamin. Dalam konsepnya Al-Quran dan Sunnah, puncak kedekatan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin adalah ketika dia tunduk taat kepada Allah, merendah diri dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah ketika dia apa? Sujud. Bukan menyatu dengan Allah, bukan. Makanya tokoh-tokoh tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi dan seterusnya bingung menghadapi kebingungan. Ketika dia mengklaim bisa menyatu dengan Allah, lalu kemudian dia sujud. Bingung dia. Yang sujud siapa? Yang disujudin siapa?
Yang beribadah siapa? Yang diibadahi siapa? Bingung dia. Karena dia merasa menyatu dengan Allah Rabbul Alamin. Lalu pas ketika dia sujud, yang menyembah siapa? Lalu yang disembah siapa? Bingung. Waliyadzubillah. Pasti itu kerancuan. Pasti itu kerancuan. Nah, ini konsep ini harus kita pahami. Karena tadi banyak sekarang itu orang bilang, oh itu lain itu. Kedudukannya beda itu, makomnya beda dia, wali. Dan perlu kita ketahui bahwa kewalian atau kedekatan seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin tidak menyebabkan atau tidak membuat dia jadi maksum. Tidak. Tidak. Bisa keliru dia. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Mereka memang apa? Maksum. Makanya para sahabat secara individu perorangan tidak maksum. Nanti kita akan lihat riwayat yang didatangkan Al-Imam Az-Zahabi terkait dengan hal ini. Tidak maksum. Bisa keliru, bisa salah. Sahabat secara individu. Berbeda dengan para nabi dan para rasul. Kalau mereka memang maksum. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah membuat satu konsep. Konsep mereka adalah para wali kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nabi. Bahaya ini, Pak. Para wali kedudukannya lebih tinggi dibandingkan apa? Nabi. Alasan mereka atau argumentasi mereka, dan ini diyakini oleh sebagian Sunni. Keyakinan ini masuk ke dalam sebagian ahlu sunnah. Di antara dalilnya adalah kisahnya Khadir, atau kita nyebutnya Khidir, dengan Nabi Musa kan. Ketika pergi mereka berdua, Khadir bolongin perahu. Kata Nabi Musa, oh ini nggak benar, jangan tanya. Lalu kemudian ketika bertemu dengan anak laki-laki masih kecil, dibunuh. Loh, kok kamu bunuh anak nggak punya salah? Jangan tanya. Ketika masuk satu kampung, dapatin bangunan mau runtuh, diperbaiki oleh Khadir, mestinya kita bisa minta upah nih kepada mereka. Kita kan tadi minta supaya diberikan bekal untuk perjalanan, nggak dikasih. Mestinya Anda bisa minta upah dong kepada mereka. Udah ini ketiga ya, habis sudah. Dijelaskan hikmah di balik itu semuanya. Bahwa itu perahu saya bolongin agar supaya nggak diambil sama raja yang zalim. Anak kecil yang saya bunuh itu nanti kalau dia dewasa, dia akan mempengaruhi orang tuanya jadi kufur. Makanya sebelum dia dewasa saya bunuh. Lalu Allah nanti gantikan yang lebih baik dari dia. Adapun bangunan itu punya 2 anak yatim. Yang di bawahnya ada warisan orang tuanya. Kalau bangunannya runtuh, warisannya kelihatan orang, nanti diambil orang. Allah ingin memberikan warisan itu kepada anak ini ketika nanti mereka dewasa. Maka saya perbaiki itu. Ya. Padahal Khadir itu nabi, Pak, bukan wali. Ya. Makanya di ujung kisah itu kata Khadir, "Wa ma fa'altuhu an nafsi." Saya tidak melakukan hal itu atas kemauan diri saya sendiri. Tapi adalah rahmat dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka para ulama menguatkan termasuk Al-Imamul Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa Khadir itu nabi juga. Artinya sama-sama nabi dengan Musa alaihissalam. Bedanya Musa alaihissalam lebih tinggi kedudukannya. Tetapi Khadir juga nabi, dan pada zaman itu atau pada masa itu setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing, syariatnya beda, tidak sama. Jadi syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam berbeda dengan yang Allah wahyukan kepada Nabi Khadir alaihissalam. Jadi tidak bisa kisah ini dijadikan hujah atau dijadikan dalil, dijadikan alasan bahwa wali itu lebih tinggi dibandingkan nabi sehingga boleh melanggar syariat. Nggak boleh. Nabi Khadir itu nggak melanggar syariat yang Allah perintahkan pada dirinya. Memang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa, memang. Jadi bukan berarti Nabi Khadir melanggar syariat, enggak. Nabi Khadir tidak melanggar syariat yang Allah wahyukan pada dirinya yang tidak sama dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini kadang
Akhirnya terkesan sekarang itu orang memaknai wali lebih tinggi daripada Nabi. Akhirnya boleh enggak sholat, enggak apa-apa, dan seterusnya. Rasul SAW sholat enggak? Sholat. Sholat Rasulullah SAW. Berjamaah. Para sahabat juga sholat berjamaah di masjid. Makanya para sahabat wali tabi'in, wali tabi'ut tabi'in, wali al-a'immah, para imam, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, hum awliya Allah, mereka wali-wali Allah. Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Al-Imam Al-Bukhari, generasi di bawahnya lagi, ada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul hadis, para ulama ahli tafsir, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Imam Al-Qurtubi, mereka wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lihat para ulama, ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, mereka ini wali-wali Allah semuanya. Tidak ada di masa itu pemisahan, pembedaan, ini ilmu zahir, ini ilmu batin, ini kulit, ini isi, nggak pernah ada dibeda-bedakan di masa-masa itu. Baru kemudian belakangan memang terjadi permasalahan itu. Nah, ini jelas. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi agar kita faham itu siapa wali. Jadi ngerti sudah yang dimaksud dari judul yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Makanya ini ayat yang didatangkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, firman Allah yang di surat Al-Ahzab ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Judulnya wali tapi ayatnya mu'minin wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, menyakiti dengan menuduh sesuatu yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Mereka telah membawa kedustaan dan dosa yang nyata. Lihat. Judulnya wali, ayatnya mukmin. Itu berarti bahwa orang mukmin itu adalah wali Allah. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan ya. Ya. Nah, itu yang ayat 58-nya. Nah, ayat yang sebelumnya, ayat 57-nya, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum azaban mubin. Ya, orang yang dia menyakiti Allah dan Rasulnya, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ini ayat yang 57-nya. Allah laknati mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah sediakan bagi mereka azab muhina, siksa yang menghinakan mereka. Siksa yang menghinakan mereka. Lalu kemudian yang menyakiti orang mukmin juga, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, ayat 57, ayat 58, ayat 57 larangan menyakiti Allah dan Rasulnya, mencela syariat, mencela agama, Pak ya. Nggak boleh ini. Allah laknati mereka di dunia dan juga di akhirat. Hina mereka dan juga akan mendapatkan siksa hina. Termasuk juga perlu kita ingat, ini beberapa waktu lalu juga sempat ramai ya soal masalah, oh enggak ada sholat 5 waktu disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran misalnya. Ini begini, setiap perkataan itu, Pak, setiap perkataan itu harus ngelihat siapa yang bicara. Yang lihat bicara. Kalau orang yang bicara itu kemudian akidahnya lurus, imannya benar, dia berpegang pada ajaran agama, kita bisa katakan, oh itu mungkin bicaranya, apalagi yang bicara misalnya orang yang memang mengerti tafsir. Oh iya betul, kita katakan benar emang secara teks enggak ada. Tapi kan nggak pernah kita dapati para ulama mengatakan dengan perkataan seperti itu. Gitu, nggak ada. Karena memang ya kalau bicara semuanya teksnya nggak ada semua, tapi kan ada tafsir, ada pemahaman yang difahami dari hadis Nabi SAW. Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri tanpa apa? Tanpa hadis, tanpa sunnah Rasul SAW, nggak bisa. Jadi ini merupakan satu, ya kalau yang bicara orang nggak berpegang pada agama, selama ini bicaranya pun seling merecehkan syariat, itu maknanya pelecehan terhadap syariat. Jadi setiap perkataan itu dilihat orangnya. Orangnya orang yang sering mencela agama, mencela syariat, mencela Islam, lalu kemudian dia bicara seperti itu, maka kita tidak bisa bawa itu kepada makna yang sahih.
Dalam misalnya ternyata memang nggak ada kan secara lafaz, enggak, itu pelecehan. Kenapa? Karena dia orang yang memang selama ini track recordnya melecehkan agama. Agama itu bukan buat wacana-wacana, bukan. Itu kan jadi kayak orang berwacana saja. Jadi dia bisa ngeles gitu. Bisa mengelak. Lu Anda katakan, iya yang saya maksud yang sholat 5 waktu disebutkan secara tekstual. Kalau kewajibannya saya percaya. Orang saya sholat juga, orang munafik zaman Rasul juga sholat, Pak. Iya kan? Orang munafik yang zaman Rasul itu sholat, zakat, jihad. Orang munafik zaman Rasul, jihad. Tapi perkataannya mereka memang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melecehkan kaum muslimin. Sampai dalam satu peperangan, itu mereka begini bilangnya. Ini orang-orang yang baca Quran ini ya, cuman orang-orang yang ngurusin perut doang. Takut mereka kalau perang, gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka kufur. Itu. Walaupun mereka minta maaf, Rasul minta maaf, saya ini cuma bercanda, bergurau saja. La ta'tadiru, jangan kalian beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah iman kalian. Kenapa? Perkataan-perkataan itu dilihat orang itu akidahnya kayak gimana. Kalau orang itu orang berpegang pada ajaran syariat, oh mungkin keseleo lisan, oh mungkin memang dalam satu pembahasan, iya kita arahkan ke sana. Tapi ketika orangnya memang ini seringkali mencela agama, udah. Mau bawa kemana lagi, Pak? Maknanya mau dibawa kemana lagi? Jadi Islam hanya jadi wacana-wacana. Dan ini termasuk menyakiti kaum mukminin juga, perkataan-perkataan yang semisal seperti ini. Merendahkan kaum mukminin juga. Maka Allah umumkan peperangan dengan orang yang seperti ini. Iya. Ya, memang berat ini duri dalam daging itu, nifak, munafik ini. Dan kemunafikan itu sebenarnya akarnya ya Yahudi itu. Yahudi kemunafikan. Jadi cara berpikir liberal atau kemudian sekuler atau kemudian apalah istilahnya sekarang itu semua datang dari orang-orang kafir, datang dari Yahud, dimasukkan ke dalam Islam, dalam kaum muslimin, sehingga kemudian terjadi. Dan itu sudah dari dulu. Permusuhannya Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Abdullah bin Saba al-Yahudi, pendiri Syiah. Nah itu. Jadi kita harus betul-betul mengerti ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selanjutnya Imam Zahabi mendatangkan hadis qudsi yang tadi sudah saya sebutkan. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, faqad barazani bil muharabati. Dia telah menantangku berperang. Akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, maka agama itu untuk dipelajari dan diamalkan. Bukan agama itu dipelajari untuk jadi bahan main-mainan. Agama dipelajari hanya untuk bahan perdebatan-perdebatan, bukan. Oleh karena itulah di banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman dan apa? Amal salih. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia iman, dia beriman, dia pelajari, dia ketahui, dia yakini, dan dia apa? Dia amalkan. Bukan untuk perdebatan, diskusi yang kadang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ditambah lagi kemudian terkadang perdebatan-perdebatannya itu yang ngawur, ngelantur, ngaco. Dan sekarang sudah mulai muncul lagi orang-orang yang mulai mau menghidupkan tadi pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya caranya tadi ini, dia wacana aja terus, wacana terus. Iya, saya orang Islam tapi saya tidak meyakini semua syariat harus diterapkan hari ini misalnya. Kita harus yakin bahwa itu syariat Allah. Adapun hari ini kitanya yang belum bisa menerapkan itu karena kelemahan kitanya. Ya kelemahan ilmunya, ya kelemahan juga amalnya. Bukan berarti kemudian kita katakan udah nggak cocok lagi itu diterapkan pada hari ini. Bukan. Lain ini. Lain maknanya. Kita yang nggak bisa amalkan itu karena kelemahan kita. Kelemahan ilmu, kelemahan amal, kelemahan iman kita hari ini.
Bukan syariatnya yang nggak cocok dengan zamannya, bukan. Jadi harus kita pahami. Lalu kemudian selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan hadis. Ya, wa fil hadis, dan di dalam hadis ini hadis menceritakan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Rasul SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Abu Bakrin, in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, apabila engkau membuat mereka, yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, kalau engkau membuat mereka marah, sungguh engkau telah membuat Allah murka. Apa latar belakangnya munculnya hadis ini? Jadi ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin menguasai kota Makkah tanpa peperangan. Karena tokoh-tokohnya mereka melarikan diri. Nah, di antara tokoh Quraisy yang mereka mau masuk Islam itu adalah Abu Sufyan dan keluarganya. Pada saat itu Abu Sufyan ini bersahabat dengan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Akhirnya singkat cerita, Abu Sufyan mau masuk kota Makkah, mau menyatakan keislaman bersama dengan keluarganya. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib sudah lebih dulu menyatakan keislamannya. Akhirnya Abu Sufyan minta tolong kepada sahabat Abbas, paman Nabi ini, agar supaya memberikan jaminan keamanan kepada saya dan keluarga saya ketika masuk ke kota Makkah, karena saya masuk kota Makkah ingin menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abbas menyanggupi, ya saya jamin keamanan, Anda tidak akan diganggu oleh siapapun. Masuklah kemudian Abu Sufyan ke kota Makkah. Ada beberapa orang-orang atau sahabat muhajirin yang fakir tahu kan Abu Sufyan adalah musuh. Selama ini termasuk yang memusuhi kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Akhirnya kemudian mereka marah melihat Abu Sufyan, seraya mereka berkata, ini adalah musuh Allah. Ini adalah musuh Allah. Ketika Abbas tentu berusaha, jangan, saya sudah kasih jamin keamanan kepada dirinya. Jangan kalian menyentuhnya. Memang mereka tidak menyentuhnya, tapi mereka berkata dengan para sahabat muhajirin, berkata dengan perkataan-perkataan yang cukup tajam lah. Ya tadi, musuh Allah dan seterusnya. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengetahui hal tersebut berkata kepada mereka, mungkin kalau dalam bahasa kita, jaga sikap kalian. Dia adalah merupakan salah satu tokoh Quraisy juga. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya begitu. Jaga sikap kalian, jangan kalian bicara sembarangan. Lalu kemudian Rasul SAW katakan kepada sahabat Abu Bakar ini hadis. Hai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kalau engkau buat mereka marah, maka berarti engkau mereka membuat Allah murka. Artinya sudah, Anda tidak usah mensikapi terlalu keras kepada para sahabat muhajirin yang bersikap seperti itu, jangan terlampau keras. Toh mereka hanya bicara dan mereka tidak melakukan perbuatan yang menyakiti karena memang sudah diberikan jaminan keamanan oleh pamannya Rasul SAW itu Abbas. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pimpinannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah katakan kepada para sahabat, jangan pernah menyakiti sahabat Abu Bakar. Itu artinya kedudukan sangat tinggi, tetapi tidak maksum, bisa keliru. Tidak maksum, bisa keliru. Maka tadi kita sudah katakan, ini menjadi dalil, menjadi hujjah bahwa wali Allah tidak maksum. Bisa keliru, bisa salah. Hatta seperti sahabat Abu Bakar. Secara individu ya, kalau ijma' mereka itu nggak mungkin keliru. Bisa keliru. Dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, jangan kau bersikap seperti itu.
Mungkin kalau kita bahasakan kita tadi, jangan terlampau keras kepada mereka. Kalau engkau buat mereka marah, nanti Allah juga murka. Jangan. Toh mereka seperti itu pun, para sahabat muhajirin yang fakir itu semangat seperti itu karena mereka belum tahu dia mau masuk Islam. Yang pertama, yang kedua itu karena kecemburuan terhadap agama. Karena selama ini memang Abu Sufyan memerangi, tapi kalau dia sudah masuk Islam sudah selesai. Ini belum belum menyatakan keislamannya. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saja diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya wali Allah sekalipun bisa keliru, bahkan derajat yang tertinggi sekalipun. Sepakat para ulama, sepakat para sahabat bahkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Jadi orang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak pernah ada, kata sahabat Abdullah bin Umar, di antara para sahabat yang berani membandingkan sahabat Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Artinya saking tingginya kedudukannya. Bahkan tidak pernah ada yang membandingkan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari sisi keutamaan, tidak ada. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib marah ketika ada orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dicambuk itu orang, bahkan dihukum oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti ada babnya tersendiri setelah beberapa bab ke depan ini. Itu artinya wali tertinggi, sahabat tertinggi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tetap bisa keliru dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahabat itu bisa keliru, tapi kalau diingatkan langsung kembali. Bisa salah, tapi ketika diingatkan langsung kembali kepada kebenaran, kembali kepada al-haq. Enggak lantas kemudian bertahan pada kekeliruannya, enggak. Seperti ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah Umar bin Khattab, hampir melakukan sesuatu yang buruk. Ada yang ingetin, bacain ayat. Iya. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Wahai Khalifah Umar, ketika beliau jadi khalifah pernah marah. Maafkanlah, perintahkan kepada yang ma'ruf dan jangan Anda tanggapi orang-orang yang bodoh. Allah perintahkan itu kepada nabinya. Maka kita pun lebih berhak untuk diperintahkan oleh Allah dengan ayat ini. Langsung berhenti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak jadi melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang buruk. Bukan berarti tidak bisa berbuat kesalahan. Bedanya tadi, kalau diingatkan dengan ayat langsung kembali. Diingatkan dengan kebenaran al-haq langsung kembali. Nah, sebenarnya bab ini berarti kalau begitu memiliki dua makna. Tidak boleh menyakiti orang mukmin secara umum, tidak boleh menyakiti orang mukmin secara khusus yang berarti mereka orang-orang saleh, itu para sahabat. Enggak boleh dicela. Enggak boleh dicaci maki. Apalagi kemudian dikatakan para sahabat kafir, waliyadzubillah. Maka bab ini mengandung makna tadi umum. Yang pertama, orang mukmin secara umum tidak boleh disakiti. Ya tadi misalnya dengan perkataan-perkataan yang kayak contoh tadi itu. Dan itu kebiasaan orang munafik di masa Rasulullah SAW, kayak begitu memang. Melempar perkataan, pernyataan yang buat orang jadi gaduh. Ya, hal-hal yang sudah jelas saja masih diperbincangkan, dipermasalahkan. Lalu kemudian tidak boleh menyakiti, yang dimaksudnya adalah para sahabat. Dan seterusnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk juga para ulama. Tak boleh kita mencela mereka, para ulama. Mereka mungkin keliru memang, tidak maksum sebagian tadi kita sudah katakan, tapi tidak boleh mencela. Sehingga sebagiannya para ulama yang lain mengatakan luhumul ulama sumumun qatilah, atau luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Artinya kalau Anda mencela mereka, Anda akan mendapatkan racunnya. Anda akan mendapatkan dampak buruknya. Tidak boleh mencela. Berbeda dalam beberapa permasalahan fiqhiyah misalnya, tidak berarti kemudian boleh mencela. Beda dalam beberapa permasalahan fiqh, kita jelaskan beda misalnya, tidak masalah. Tapi tidak boleh mencela, merendahkan, menjatuhkan. Seperti sebagian orang yang kemudian hari ini waliyadzubillah mencela Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa dia itu cuma tukang jam? Apa yang dilakukan Syekh Al-Albani itu bisa dilakukan oleh mahasiswa jurusan hadis semester 1, semester 2. Ini pelecehan terhadap ulama. Kalau memang dia tidak setuju terhadap beberapa permasalahan fiqhiyah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, silahkan aja, nggak masalah. Jelaskan aja yang lebih kuat ini dalilnya ini. Saya tidak sama dalam hal ini dengan Syekh Al-Albani, nggak ada masalah.
Tapi kemudian mencela tukang jam lah, nggak ada gurunya, nggak pernah kuliah di universitas, nggak pernah nggak punya gelar doktor dan seterusnya. Tapi ternyata karyanya Syekh Al-Albani yang begitu banyak itu, apa ada sekarang bahkan profesor doktor jurusan hadis yang memiliki karya sebanyak Syekh Al-Albani yang diakui oleh lawan dan kawan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dan tentu kita tidak bersikap berlebihan terhadap Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa fatwa beliau yang berselisihan dengan fatwanya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Karena itu ijtihadnya beliau. Ya udah, sudah nggak masalah. Berbeda. Bahkan beberapa para ulama di Saudi pun berbeda fatwanya dengan Syekh Al-Albani dalam beberapa masalah fikih. Seperti pernah terjadi antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, guru besar hadis di Jamiah Islamiyah, ayahnya Syekh Abdul Razak, dalam masalah puasa hari Sabtu. Yaitu misalnya hari Sabtu, misalnya Asyura jatuh hari Sabtu. Puasa apa enggak? Syekh Albani katakan pokoknya kalau hari Sabtu enggak boleh. Walaupun itu Asyura, walaupun itu misalnya puasa sunnah Arafah, bahkan Arafah jatuh hari Sabtu enggak puasa. Itu fatwa Syekh Albani. Lalu kemudian Syekh Abdul Muhsin katakan, ya kalau hari Sabtu pas Asyura atau Arafah puasa tetap. Jadi perselisihan biasa itu. Dan mereka tidak saling mencela satu dengan yang lain, apalagi merendahkan. Tetap menghormati. Nah, yang semisal seperti ini hari ini sudahnya mencela, merendahkan. Enggak boleh. Siapapun, misalnya para ulama, Al-Ghazali misalnya seperti Al-Ghazali misalnya, enggak boleh direndahkan, dicela. Adapun ada beberapa hal yang memang itu keliru lalu dijelaskan secara ilmiah, bukan berarti merendahkan Al-Ghazali, bukan. Rahimahullahu ta'ala, bukan. Bahkan As-Suyuti mencatat di belakang akhir kehidupannya, Al-Imamul Ghazali di dadanya terdapat Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari. Artinya beliau rujuk dari segala pemikiran-pemikiran sebelumnya yang menyimpang. Tetapi belum sempat menulis kitab sebagai bantahan dan sanggahan dari kitab-kitab sebelumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan dan kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan ya, soal silahkan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Bapak Ustadz Zainuddin Husairi. Ada dari bapak-bapak yang di masjid pertanyaan, kami persilahkan sebelum kami berikan kesempatan untuk jamaah yang online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Rasulullah SAW sudah ngajak mereka orang Yahudi atau orang Nasara untuk menyatukan agama, yaitu bertauhid, Pak. Iya, ya kan? Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini Rasul sudah seru. Hai ahlul kitab, surah Al-Imran ya. Wahai ahlul kitab, ayo ke sini. Kita bersatu, menyepakati satu perkataan yang sama. Itu apa? Tauhid alla na'budu illa Allah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbab min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai Rabb selain Allah, bagian yang lain. Udah, Pak, ada. Cuman konsepnya beda sama konsep orang sekarang. Ntar yang dipakai ayat itu lagi sama mereka itu kan bingung itu, Pak. Jadi oleh orang yang ingin menyatukan agama samawi, ya, Yahud, Nasara, Islam, itu mereka konsepnya pakai ayat itu. Tapi maknanya jadi berbeda. Artinya mereka dalam kesyirikannya biarkan, kita dalam keyakinan kita, tapi sama satu. Nggak bisa tauhid dengan syirik kok disatukan dalam satu wadah, itu nggak mungkin. Apa Anda bisa kemudian di satu sisi Anda tauhid, di satu sisi Anda syirik gitu? Gimana itu? Satu sisi Anda iman, tapi di sisi lain Anda kufur juga, kan nggak mungkin.
kita wajib mengingkari kesyirikan. Ya memang dunia ini adalah dar al-bala, tempatnya ujian, Pak. Tempatnya ujian, tempatnya pertikaian, berselisih. Kalau tempat kedamaian yang hakiki adalah surganya Allah Rabbul Alamin, Darussalam. Darussalam. Bukan berarti kita membenarkan orang rusuh bertikai, enggak, bukan. Soal keyakinan enggak bisa disatukan. Soal urusan hidup bermasyarakat, sosial, tuntunan syariat sudah ngajarin. Enggak boleh kita ngezalimin walaupun itu orang kafir sekalipun. Nggak boleh. Jadi ini penyebabnya karena masing-masing tidak berpegang pada ajaran agama. Kalau kaum muslimin berpegang pada ajaran agamanya, soal masalah tauhid, sudah tauhid, yakin kita. Yang lainnya kita nggak meyakini. Tapi untuk urusan sosial, interaksi yang itu tidak terkait dengan akidah agama, ya kita tetap seperti masyarakat biasa. Saling menghormati, saling menghargai. Bahkan konsep toleransi sekarang udah dirusak. Udah dirusak. Ya. Buktinya apa? Coba? Udah dirusak. Sekarang begini. Konsep toleransi kan udah dijelaskan jelas bahwa setiap warga negara berhak dibolehkan untuk mengamalkan sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan keyakinan apa? Masing-masing. Betul enggak? Iya. Itu kan konsepnya udah jelas tuh. Lalu Anda datang ke perayaannya orang Nasoro, ngucapin selamat, padahal Anda nggak yakin. Ini kan intoleran malahan. Berarti dia nggak ngamalin konstitusi itu, Pak. Anda nggak yakin kok datang ngucapin selamat. Ini nggak ngikutin konstitusi itu malahan. Kalau yang ngikutin konstitusi nggak ngucapin, nggak datang, itu sesuai konstitusi. Masing-masing. Kalau digabungin jadi satu, udah nggak masing-masing lagi. Bertentangan konstitusi itu malahan. Nggak usah pakai ayat Al-Quran, ayat konstitusi aja menentang itu. Makanya ada masing-masing. Nggak bisa disatuin kalau begitu soal masalah akidah, keyakinan. Tapi soal hubungan sosial, masyarakat, tetap di zaman Rasul, Yahudi diakui keberadaannya. Tapi Rasul tidak membenarkan keyakinan mereka. Diakui keberadaannya masing-masing. Jangan ganggu. Di sana Yahudi bikin perayaan, nggak diganggu oleh kaum muslimin. Gitu. Jelas itu. Itu jelas terang benderang, mudah difahami. Cuman jadi ruwet karena itu tadi itu. Ayatnya tafsirnya mulai dimelenceng-melencengin ke sana kemari. Malah itu yang tadi disebutkan, itu kenapa Rasulullah SAW habis dapat wahyu, lalu kemudian dibawa kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu pendeta Nasara. Berarti Rasulullah ditahbis sama pendeta Nasara. Ini orang ngacoknya luar biasa. Baca sirahnya enggak tahu ini riwayat yang mana. Padahal Waraqah bin Nawfal itu Nasaranya yang masih meyakini Isa hamba dan utusan Allah. Itu Nasaranya Waraqah bin Nawfal. Maka ketika Rasul datang menceritakan, apa kata Waraqah bin Nawfal? Itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Dan engkau akan diusir oleh kaummu. Loh kok bisa? Iya, tidaklah ada orang yang membawa sesuatu yang seperti kau bawa, kecuali pasti dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Dan apabila hari itu terjadi, saya masih hidup, saya yang akan pertama kali membela Anda. Jelas itu. Loh kok itu dijadikan dalil? Berarti itu sama benar. Makanya enggak apa-apa kalau misalnya tokoh agama didoain sama pendeta Nasoro, enggak apa-apa. Rasul aja pernah ditahbis sama Waraqah. Ya Allah ya Rabb. Distorsi semua isinya, Pak. Kita yang belajar sirah, baca riwayat itu sampai geleng-geleng, ini gimana ini? Kok jadi begini? Beda ya, Pak. Hari ini misalnya ada tokoh agama didoakan oleh Nasoro dengan cara kesyirikan, enggak mereka mendoakannya? Iya, atas nama Isa dan seterusnya dengan cara kesyirikan. Kita nggak boleh yang itu. Tapi kalau dialog, bicara untuk urusan sosial masyarakat boleh aja. Tapi untuk urusan itu enggak. Lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Lebih ngeri lagi sekarang lagi berkembang agnostik ya, Pak. Agnostik itu udah nggak usah pakai agama-agamaan, yang penting bertuhan. Terserah Tuhan Anda siapa aja, pokoknya bertuhan ya udah. Udah nggak usah pakai agama-agamaan katanya. Agama bikin ribet aja katanya. Agama bikin perang aja. Sebenarnya itu dulunya itu bukan di tengah-tengah kaum muslimin pemikiran kayak begitu tuh, Pak. Tapi di tengah-tengah masyarakat Eropa yang dikuasai oleh kerajaan yang menganut satu agama, Nasara.
Ketika mereka zalim, menindas rakyatnya, korup dan seterusnya, para raja dan para bangsawan datang ke tempat ibadah orang Nasara, bertemu dengan tokohnya, ngakuin dosa, nyumbang ke tempat ibadah itu, langsung keluar indulgensia, surat pengampunan dosa. Silakan baca sejarahnya. Itu bukan cerita bohong. Masyarakat bawah merasa ini nggak fair, ini tokoh agama pada nggak fair ini. Masa orang bangsawan, raja bebas begitu aja habis korupsi, lalu dikasih surat pengampunan dosa karena nyumbang. Enak aja. Maka muncullah gerakan bawah yang kemudian diistilahkan dengan kaum proletarian, yang lalu kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran seperti Marxisme, sosialisme. Artinya udahlah nggak usah agama-agamaan. Ketika Karl Marx katakan agama itu candu, yaitu Nasara maksudnya. Bukan Islam, karena itu agama yang berkuasa pada saat itu, menindas mereka. Tapi kemudian pemikiran ini diadopsi oleh tadi ini orang-orang kan nyebar. Akhirnya kemudian sampai dunia Arab pun sempat sosialis itu. Partai Ba'ath itu sosialis. Dulu Saddam Hussein ya. Tapi dia memang dari sisi agama Islam, tapi kemudian cara berpikir ekonominya sosialis. Jadi singkat cerita, tidak percaya lagi terhadap agama. Karena agama hanya menjadi stempel untuk kezaliman pada saat itu terjadi di Eropa. Di negeri Islam nggak ada yang begitu. Nggak ada yang anti agama, itu nggak ada. Menyimpang ada. Akidah yang keliru. Akhirnya itu kemudian menjadi satu pemikiran masuk ke dalam agama Islam juga. Ya dimasukkan sebenarnya sih. Karena kan ini kan pemuda-pemudanya diundang untuk sekolah di sono, Pak. Di Chicago University, McGill University Kanada, di Leiden Belanda, di Sorbonne. Mereka buka Islamic Studies namanya. Wallahu a'lam, panjang ini ntar ceritanya. Fadhol, ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin satu terakhir ya, karena sudah 549 dari Pak Muklis ini. Afwan Ustadz, sekarang banyak ulama yang ditangkap. Hal ini cukup membingungkan. Bagaimana sebaiknya umat Islam menyikapi ini? Masya Allah ya. Tentu kita prihatin ya, Pak. Maka tadi saya ingin jelaskan begini aja. Kaum muslimin harus tetap jangan kepancing emosi. Tetap kita menyikapi dengan cara-cara yang baik, jangan mudah kepancing emosi. Karena terkadang dalam satu keadaan kondisi kita tuh sengaja dipancing emosi kita. Nanti kalau udah meledak, udah jadi rusuh, menjadi pembenaran tuh. Emang ini tukang rusuh gitu. Emang nih senangnya bikin rusuh gitu. Jangan terpancing emosi. Saya jadi ingat ini, bukan berarti menyamakan. Saya jadi ingat dulu masa-masa ketika masih resmi komunis menjadi satu partai. Memang seringnya mancing emosi, Pak. Senangnya metode yang mereka lakukan diantaranya mancing emosi. Saya nggak katakan hari ini si Fulan si Alan itu PKI, enggak, jangan salah paham. Ntar dibilang salah paham. Tapi polarisasinya persis, melecehkan agama. Kiai-kiai itu zaman itu dibilang hantu desa, Pak. Boleh baca bukunya ada. Kiai-kiai, tokoh agama, ulama dibilang hantu desa. Dibilang hantu desa, setan desa yang mempengaruhi orang agar supaya nggak maju dan seterusnya, terpuruk dengan ajaran agama yang terkungkung dan seterusnya. Tuh. Karena apa? Mereka para ulama menjelaskan ini tidak boleh, ini keliru, ini haram. Disebut hantu desa dengan sebutan-sebutan yang jelek, sebutan-sebutan yang buruk. Bahkan ditangkap juga kan. Sebagaimana kita ketahui. Masyumi dibubarkan juga kan. Karena tadi tidak seide dengan pemikiran itu yang sedang berkembang pada saat itu. Hamka ditangkap. Iya. Hamka ditangkap. Begitu. Apapun lah istilahnya. Ketika tidak sepemikiran, kita tidak sepandangan, maka oleh karena itu tetap sampaikan dengan cara yang baik. Nggak perlu celah-celah, nggak perlu caci maki, nggak perlu sebut nama si Fulan si Alan, nggak perlu. Nanti Anda jadi itu tadi mesti kena ini. Begitu. Tetap jelaskan Islam sesuai dengan aturan syariat, jelasin. Sudah, cukup. Kita jelaskan. Begini, seperti ini. Agar supaya kaum muslimin semakin paham, makin mengerti terhadap ajaran agamanya. Jadi kita jangan kepancing juga jadi sebut nama si Fulan, si Alan, atau kemudian celah,
celah dan seterusnya. Jangan, nggak boleh itu memang metode seperti itu. Bahkan akan mendatangkan madarat kan pada kaum muslimin sendiri metode mencela seperti itu. Tapi jangan berhenti menjelaskan al-haq dengan semestinya. Ini hak ya hak, ini batil ya batil, ini halal ya halal, ini haram ya haram. Siapapun pelakunya gitu. Nggak usah tunjuk si fulan, si alan, apalagi kemudian sebut nama orang, sebut nama ini, nggak boleh, nggak diperkenankan. Karena yang kita inginkan bukan orang persen-persennya, tapi agar supaya pemikiran yang menyimpang itu, agar supaya sesuatu yang keliru itu tidak lagi diikuti oleh orang. Karena dia akan gini loh, orang bisa mati. Betul enggak? Tapi pemikirannya masih apa? Masih ada terus. Nah, maka yang disanggah itu pemikirannya, kekeliruan pemikiran itu. Orangnya siapapun orangnya, mau si fulan, mau si alan, enggak ada urus. Ini harus kita pahami. Nah, kita jangan kebawa emosi, kepancung sebut, wah ini si fulan enggak benar ya udah. Anda kena udah. Orang yang enggak terima lapor udah Anda kena. Kita menjelaskan pemikiran yang keliru, menyimpang. Siapapun yang menyampaikan, siapapun itu kita jelasin itu menyimpang. Jadi nggak perlu sebutkan person siapa si fulan si alan. Dan tentu kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita semuanya kaum muslimin, ya para ulamanya, ya masyarakatnya, ya rakyatnya dilindungi, dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dari berbagai macam keburukan. Saya kira cukup ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.